Yang diajak selaman itu jangan cuma lo doang yang selaman. Lo bilang sama anak buah lo. Lo bilang sama pendukung lo. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, semalam di acara Inews, acara Aiman Wicaksono menghadirkan Babe Haikal, Refly Harun, Bang Masinton, dan yang lainnya. Nah teman-teman semua, di sini sepertinya ada perdebatan yang serius, perdebatan yang sangat panas antara Bung Refly Harun, Bang Masinton, dan juga Babe Haikal. Tentunya ada satu lagi ya, tapi lupa namanya siapa. Tentu saja kita tahu bahwasanya Babe Haikal sangat mendukung Pak Prabowo. Jadi apapun itu, Babe Haikal selalu mengatakan yang baik-baik dari Pak Prabowo, intinya mendukung penuh Pak Prabowo. Tentu kita tahu juga dari Bang Masinton dan juga Bung Refly Harun yang berbeda dengan Babe Haikal. Yang akhirnya di sini menuai perdebatan yang sangat panas. Terlihat Babe Haikal juga sedikit agak emosi ya. Tapi ya namanya juga perdebatan guys, jadi emosi ya wajar sih sedikit gak apa-apa. Yang penting jangan sampai pukul-pukulan gitu loh. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap langsung saja kita lihat videonya. Beliau udah Semua di sini terlihat sekali ya bahwasanya Babe Haikal terlihat sangat emosi ketika disentil oleh Bung Refly Harun mengenai kecurangan di Pilpres ini. Dan langsung ditambahin sama samping Babe Haikal, kalau Babe Haikal ngobrol sama Bang Masinton dan juga ngobrol tentang kecurangan pasti emosi. Oke teman-teman semua, ini ada juga ya podcast Babe Haikal juga. Tidak jauh dari tema Pak Prabowo juga ya. Kita lihat videonya. ini bisa diredam. Saya langsung solusi aja deh. Enggak. Ya, bisa diredam. Kalau beberapa orang yang didengar suaranya sama netizen-netizen itu menyampaikan suara, stop kalian, berhenti tuh. Ada beberapa orang. Yes. Hentikan itu dong. Siapa be? Influencer Lihatlah dia berafiliasi sama siapa. Siapa yang dianggap bosnya, siapa yang dianggap pimpinannya. Pimpinan itu jangan menikmati keadaan ini. Pimpinan itu mesti bilang, janganlah, stoplah kalian ini. Kita semua udah begini, udah beres, udah bersatu gitu dong. Jangan terus saja meracuni pikiran orang-orang di bawah. Abis ini Pak Prabowo salaman tuh dengan semua orang yang selama ini suka ngata-ngatain dia. Iya bagus banget ya. Iya loh. Kemarin selaman sama yang ngatain 11 dari 100. Kemarin juga selaman juga sebelumnya sama yang ngatain 5. Dikocak-kocak juga. Ya gregetan itu. Gemes gitu ya. Lu kalau udah gue bantu gitu. Iya benar. Gemes deh. Ya artinya abis ini udah beres semua. Mungkin abis ini selaman dengan Bu Mega, mungkin selaman dengan siapapun. Akhirnya apa yang dibawa kayak gimana coba? Nah, yang diajak selaman itu jangan cuma lo doang yang selaman. Lo bilang sama anak buah lo. Lo bilang sama pendukung lo. Stop. Jangan ente damai sendiri gitu ya. Bro, kurang kritik apa saya sama Pak Jokowi? Program, bukan perorangan. Saya gak pernah ngatain orang, mencela, menghina, memaki, itu saya haramkan dari mulut saya. Saya kritik pemerintah Jokowi pada waktu 2014 ke 2019. Dan kemudian kita masuk ke, dari dulu saya ke Pak Prabowo kan. Dan kemudian akhirnya Pak Prabowo masuk ke situ. Dan gue bilang apaan? Siapa presiden lo? Jokowi. Iya kan? Sekarang presiden kita siapa? Jokowi lah. Nah saya bilang begitu. Sedih dikatain munafik, dikatain apa. Aduh presiden lo siapa? Ya kan Jokowi. Keluar dari pemerintahan itu bukan terlarang dalam Islam. Bahkan ketika misalnya pemerintah zolim, misalnya Jokowi zolim, Jokowi zolim, tetap nggak boleh dilawan, nggak boleh diperangi. Apa kata Nabi? Bersabarlah. Bagaimana kalau hak kita diambil? Tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah. Betapa Nabi mencerminkan seorang negarawan yang luar biasa. Pemaaf banget. Iya, pemaaf dan negarawan. Gak boleh gitu loh kita ngelawan, menyerang, gak boleh. Caci maki, fitnah gitu ya. Ini yang Babe maksud nih, yang kayak begini-begini nih anak abah ini maksud Babe. Siapa itu Ri? Ya mestinya abah bilang sama anak-anak abah, Hancur Babe, hancur. wahai anak abah, hentikanlah ini.
Mari kita ke depan Indonesia yang lebih baik, gitu loh. Saya nunggu statement Anies, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Saya nunggu statement Ganjar, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Harusnya mereka membalas. Selamat ngucapin nggak tuh, Be? Selamat Mas Anies ngucapin. Patriot. Patriot sebutnya ada Kapan? Setelah MK. video setelah MK. Oke, yang saya minta dulu ketika dalam masa kontestasi, Oh, Pak Prabowo mengatakan Anies dan Ganjar salah satu putra terbaik bangsa. Balas dong. Kagak. Yang dibalas adalah penilaian 5 dan 11 dari 100. Oh, waktu kontestasi ya, ini waktu kontestasi. Ya. Pak Prabowo ngomong sebelum debat mesti ngomong Anies putra terbaik, Ganjar putra Mas Ganjar terbaik. aja kemarin cuma bilang selamat kepada pemenang. Oh gitu. Gitu. Be. Selamat kepada pemenang, Be. Takut telepon. Jar, ngapain lu Jar? Ya itulah menurut pandangan dari Babe Haikal ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya pimpinannya sudah pada bersalaman, kenapa kok yang mendukungnya justru masih gontok-gontokan, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya memang kalau negeri ini bersatu untuk di mana kita sudah mendapatkan pilihan presiden sudah ditetapkan, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan rakyat sama-sama untuk bersama membangun bersama dengan Pak Prabowo Subianto dengan ikhlas, dengan hati yang rela gitu ya. Sebenarnya rakyat sudah paham soal itu, Be. Tapi yang jadi masalah, kita tetap akan terus mengkritik apapun itu ketika pemerintah melakukan kesalahan. Seperti kemarin tuh Pilpres sangat besar sekali kemungkinan indikasi kecurangan di situ. Makanya para rakyat Indonesia ini terus-terusan tak henti-hentinya untuk berkomentar tentang hal ini gitu loh, Be. Jadi nggak bisa langsung gitu aja hilang gitu. Jadi ya sabar dulu gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Sekarang kita punya andalan Pak Prabowo, orang yang membaca buku, orang yang mengerti sistem global, orang yang mengerti geopolitik begitu ya. Dan kita memang berharap ini akan coba diadres perlahan-lahan oleh beliau. Nah, termasuk ini tadi menjawab kegamangan teman-teman itu, Bang Akbar. Sistem kita ini presidensial, Bang. Oke. Ini aja dulu yang kita omongin biar tuntas gitu. Apa artinya presidensial? Eksekutif sudah terbentuk, Bang. Beda dengan sistem parlementer. Rakyat tidak membentuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, rakyat yang membentuk eksekutif. Dan eksekutif cuma satu. Dan cuma satu orang. Bernama presiden. Namanya presiden. Jadi kalau ada partai terlalu gandrung untuk melihat eksekutif sebagai satu-satunya hidup begitu ya, wah itu akan repot nanti begitu. Karena itu banyak di luar eksekutif itu banyak yang bisa dikerjakan. Yang kedua, ini bukan sistem parlementer. Perolehan partai politik itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Perolehan partai politik di legislatif itu adalah hubungan dengan kamar lain yang terpisah, namanya kamar kongres. Kamar kongres itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Legislatif di dalam sistem kita tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi berhentilah berpikir untuk bergen kepada presiden. Sebab yang memberikan power kepada presiden ini adalah rakyat. Namanya sistem presidensial. Yang menunjuk Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah rakyat Indonesia. 96,2 juta lebih rakyat Indonesia itu memilih dan sudah menunjuk. Berbeda dalam sistem parlementer. Kepala eksekutif Perdana Menteri ditunjuk oleh anggota parlemen. Tidak ditunjuk oleh rakyat. Jadi kalau menurut saya ya, kalau orang-orang tuh mulai berpikir nanti kita minta sekian, kita maunya menteri ini dan seterusnya, apalagi kemudian dengan niat-niat nanti kita nanti bisnis, yang dapat sektor kehutanan nanti kita bisnis di kehutanan, yang dapat sektor kelautan nanti itu operator kelautan kita. Ini rusak sistemnya, Bang. Ini nggak boleh. Makanya jadi, kekuasaan prerogatif presiden itu murni, tidak boleh ditawar-tawar. Itu yang saya maksud, Pak Bahri. Prabowo sebagai seorang negarawan, sebagai seorang patriot ya semestinya, saya yakinlah dia pasti akan menginginkan Indonesia menjadi lebih baik gitu. Tinggal prosesnya bagaimana, teknokratismenya gimana gitu, birokratismenya gimana, siapa yang akan dia pilih. Dia akan mengikuti referensi Prabowo ketika hidup di negara demokrasi liberal, di Inggris mungkin, atau di negara-negara lainnya, atau dia mengikuti Prabowo yang kemudian berinteraksi dengan narasi politik era Orde Baru,
di mana dia di situ adalah seorang anggota militer dan bahkan sebagai seorang perwira tinggi, atau Prabowo yang kemudian pasca era Orde Baru menjadi seorang civilian, ketua umum partai, terlibat berinteraksi dengan dinamika politik sipil yang berpartai, atau dia akan menjadi sosok Jokowi yang humble, di mana selama 5 tahun ini Prabowo seperti yang diakui dia mendapat mentor ya, langsung dari sosok seperti Jokowi, atau dia kemudian bermetamorfosa menjadi anak muda yang sekarang ini memang berada di sekeliling dia. Ya, itulah tadi semua tentang Pak Prabowo ya. Hari ini kita sudah mendapatkan pilihan di mana Pak Prabowo lah sebagai pemenangnya menjadi seorang presiden. Walaupun di belakangnya banyak pro dan kontra, banyak juga komentar, cacian, makian, banyak juga yang justru memberikan pujian kepada Pak Prabowo. Terlepas dari itu semua, kita kembali lagi kepada siapa sih yang terpilih untuk menjadi presiden. Jadi mau tidak mau ya kita pasti akan mempunyai presiden tersebut gitu loh. Saat ini tugas kita adalah bagaimana menjaga agar nantinya Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang amanah, bisa menjalankan program-programnya dengan baik, dan ketika ada program yang justru luput ataupun tidak dijalankan ya harus kita komentari. Nah, di video yang kedua ini ada seseorang yang mengatakan bahwasanya enak saja kalau memberikan komentar, tapi kalau kita tahu masalahnya kita sulit. Dan intinya orang ini mengatakan ya kalau komentar doang gampang lah, tapi nanti juga akan di-counter oleh Pak netizen ya. Kita lihat videonya. Kritik itu gampang, menilai sesuatu, menjudge sesuatu itu gampang. Tapi ketika lu melakukan analisa dan mencari solusi atas suatu hal, itu yang sulit. Makanya Twitter itu sebenarnya gue melihatnya ya sebagai platform ejakulasi atau masturbasi ego. Betul itu. Masturbasi ego. Gue juga sering sih ngomong ke teman-teman gue sih, kayak pasti kalau misalkan ada isu-isu pemerintahan ya gitu, kayak pasti orang tuh ngambil tuh kalau di Twitter ya sering kali ya, itu pasti ngambilnya tuh yang anti pemerintahan, entah kenapa. Kayak itu udah menjadi sesuatu yang fundamental dalam Twitter. Betul. Sih. Iya. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri ya, gue try to be fair juga. Di pemerintah pun punya salah, pasti ada salah. Pasti di setiap ada pemerintahan salah. ada salah. Dan kritik adalah hal yang wajar. Iya. Cuma kalau kritik demi kebaikan sama kritik yang ejakulasi ego kan beda. Beda. Gue bisa melihat itu. Iya. Jadi sedikit informasi aja ya. Waktu itu kan sempat datang ke festival pemilu. Dan di situ ternyata gue lihat beberapa orang netizen Twitter. Ya, gue tahu nih kayaknya orang-orang Twitter nih. Gue bisa tahu, gue bisa tahu. Kan aura orang tuh bisa terlihat dari appearance-nya biasanya. Orang yang let's say ya hidupnya di real world sama orang yang let's say yang chronically online atau yang gitu. fatherless kan juga kelihatan. Parah banget, itu gimana cirinya tuh bro? Sebenarnya enggak, ini gue bukan diskreditkan teman-teman yang fatherless ya. Paham. Karena gue juga punya adik sepupu yang dia juga fatherless kayak gitu. Gue bukan mendiskredit, cuma kita bisa ngomong secara stereotype. Jadi banyak yang datang, ini kembali ke festival pemilu. Banyak yang datang ke festival pemilu, ke booth Gerindra terutama, untuk mereka tuh ego ini aja, ngejudge, ejakulasi intelektual kayak gitu-gitu ke gue, bukan tujuan untuk berdiskusi. Terus kalau misalkan mereka semua ejakulasi moral, gimana lu cara menilainya dari Gerindra ini? Aduh, capek banget. Kritik itu gampang, menilai sesuatu, menjudge sesuatu itu gampang. Tapi ketika lu melakukan analisa dan inilah kenapa gue merasa mau milenial, mau Gen Z, kalau mimpin Indonesia hari ini, mentalnya bakal sama kayak boomer dan golongan tua kita. Contohnya ya orang ini, melanggengkan mentalitas Orde Baru. Selama partai politik kita gagal memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakatnya, ya jadinya akan begini pemikirannya, mau berapapun umurnya. Dan setahu gue orang ini juga caleg Gerindra, ya berarti Gerindra gagal nih memberikan pendidikan politik yang baik. Bro Kevin, kalimat kritik yang membangun itu adalah kalimat yang paling ngawur dan aneh. Secara tata bahasa aja, kritik itu artinya dekonstruktif atau membongkar. Konstruktif ya artinya membangun. Jadi kritik itu nggak perlu membangun, kritik itu ya membongkar variabel demi variabel. Dan kalimat kritik yang membangun adalah kalimat ciptaan Orde Baru untuk menjauhkan publik dari keputusan-keputusan pemerintah. Sederhananya dulu Soeharto nggak mau masyarakat ikut-ikutan ngeresein kebijakannya pemerintah. Kalau mau resein, kasih solusi nggak lo? Ibaratnya kayak gitu. Di negara kayak kita, yang critical thinking itu belum berjalan dengan baik, ada masyarakat yang melakukan kritik aja, itu udah baik loh. Ini lagi disuruh dikasih solusi. Dan bisa-bisanya orang melakukan kritik dibilang masturbasi ego atau masturbasi intelektual. How? Makanya muncul kalimat, nggak apa-apa kalau masyarakat yang mengkritik disuruh kasih solusi. Tapi besok-besok, gaji, tunjangan DPR dan pemerintah kasihnya ke masyarakat kasih solusi. Mereka nggak usah ambil. Pemerintah juga seringkali pakai jargon andalan. Kalau misalnya salah nih, ya ini kan bentuk tanggung jawab kita bersama, masyarakat dan pemerintah perlu membangun bersama.
Kalau beberes baru disuruh bersama. Tapi kalau mau untung, mau korupsi, maunya sendirian. Ingat prinsipnya, kritik itu nggak perlu solusi, tapi solusi pasti lahir dari bentuk kritik. Jadi sebagai Gen Z atau sebagai pemuda era hari ini, ayolah, jangan melanggengkan mentalitas orde baru. Jangan jadi orde paling baru. Sekali lagi Bro Kevin, bagi gue berarti Gerindra gagal nih, ngasih pendidikan politik yang baik. Kalau pikiran lo masih melanggengkan mentalitas lama kita. Bro Kevin, mamam nih statement dari abang. Tuh, cerdasin dikit lu, punya otak. Jangan cuma asal ngomong cuap-cuap. Ejakulasi lu sama-samain lu. Gue sih setuju sama abang ini ya. Pokoknya kritik mah kritik aja gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas.